Diawali dengan kejadian yang telah menimpa janin sebelumnya. Tindakan seorang divergen yakni Tris Danfor menghentikan penyerangan ke Abnegation. Tapi dalam siaran, janin mengatakan seolah divergenlah yang telah menyerang kaum Abnegation dan meminta mereka semua untuk bersatu melawannya. Di rumah Tris, Eric menemukan sebuah kotak bergambar 5 faksi. Tentu penemuan itu akan diberitahukan ke Janin. Scene beralih saat Tris dan orang-orang yang selamat sebelumnya pergi menuju kaum Amiti. Di situ, Tris berlari meminta tolong pada mereka. Tapi tiba-tiba, orang-orang yang telah meninggal pada kejadian kemarin muncul menghantui Tris. Ternyata itu hanyalah mimpi. Setelah memimpikan mimpi buruk tadi, ia memutuskan memotong rambutnya agar bisa melupakan hal-hal kemarin dan fokus ke depan. For yang melihat tampilan Tris berubah, lantas menanyakannya, apakah dia baik-baik saja. Tris mengiyakan bahwasanya ia ingin menjalani hidup baru dengan rambut baru. Sama seperti mimpinya, mereka berada di tempat kaum Amiti sampai aman. Dan juga sudah pada kerja. Saat itu, Markus terlihat menghampiri mengatakan sesuatu tentang adanya suatu benda di rumah Tris. Namun respon mereka masih belum baik. Jadi ya Markus harus sabar menunggu. Beralih pada Janin, ia telah menerima benda yang sebelumnya Eric temukan. Untuk mengetahui isinya, benda itu harus dibuka oleh seorang divergen. Dan Janin memutuskan segera mencari dan menangkap divergen. Pada tempat makan, suasana ceria dan bahagia di sana selalu membuat Tris tak senang. Ia masih emosional, selalu bertujuan untuk membunuh Janin. Namun dengan status buronan ini sulit baginya. Peter di situ masih sama, membuat Tris kesal. Dia membahas tentang orang tua Tris yang telah meninggal, membuatnya semakin emosi, lalu menyerangnya. Untung ada Ford di sana. Sebab kejadian tak mengenakan itu, Johanna selaku pemimpin Amity menyuruh mereka ke kantornya untuk mendapatkan konsekuensinya. Johanna telah percaya dan menerima mereka di sana. Namun sebab kejadian tadi, kepercayaannya mulai pudar. Ford berusaha membujuknya untuk memberi waktu beberapa hari lagi, lalu mereka akan pergi. Tris berkata, jika kaum Amity terus begini, nasibnya akan sama seperti Abnegation. Johanna untung tidak menanggapinya serius. Ia tahu Tris masih terbayang-bayang akan kehilangan orang tuanya, sebab kesalahannya. Dan ia harap Tris bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Dauntless datang. Mengetahui itu, Jonah menyuruh mereka untuk tetap di atas dan dia akan ke bawah. Tujuan Dauntless ke sana untuk mengecek seluruh kaum Amity dengan benda praktis terbaru dari Yerudet yang akan langsung mengetahui mereka divergen atau bukan. Awalnya Johanna menolak, namun karena terus dipaksa, akhirnya ia menerima. Di saat seluruh Dauntless memeriksa ke pemukiman, Eric curiga dengan ruang atas kantor Johanna. Tak bisa melarang, dia hanya mempersilahkan saja. For untung tanggap cepat soal itu, mengajak mereka kabur lewat jendela. Tapi Peter lagi-lagi mengacaukan, berteriak mengatakan jika Tris ada di sana. Langsunglah mereka bertiga lari dari kejaran Eric. Untungnya ada sebuah kereta yang membuatnya selamat. Tapi dalam kereta itu, terdapat kelompok non-faksi diketuai oleh seseorang bernama Edgar. Di situ ia meminta pertanggungjawaban For karena telah membuat barang-barang mereka terkena tembak. For awalnya ingin baik-baik saja, tapi sikap Edgar ini membuat Tris melayangkan pukulannya. Dan ya, kombo mereka berdua sangat hedon, membuat sekelompok itu kalah. Edgar tak terima, lalu mengeluarkan pisau. Melihat itu, Ford tiba-tiba mengatakan nama aslinya yakni Tobias, membuat Edgar mengurungkan niatnya, lalu mengajaknya ke tempat di mana non-faksi berada. Di situ ada pemimpinnya bernama Merlin, ibu dari Ford. Sambil makan, mereka berbincang, dan Merlin sedikit cerita tentang kenapa ia bisa menjadi non-faksi. Karena dulu Markus selalu menggunakan kekerasan, dan ia memutuskan pergi dari Abnegation.
Untungnya, kaum itu juga bisa memalsukan dengan seolah-olah ia telah mati. Selain membahas itu, Marlin juga berkeinginan untuk menjatuhkan sistem-sistem seperti faksi yang dia anggap tidak membuat damai sama sekali. Hingga saat ini, ia terus mencari sekutu untuk menyerang Jenin. Marlin juga tahu bahwasanya Triss pasti punya tujuan sama dengannya. Kaum Dauntless kemarin yang telah dimanipulasi berada di Kender, dan itu bisa menjadi pasukan sekutu mereka. For meminta Triss untuk tidak percaya perkataan ibunya. Dia mengatakan bahwa tujuannya tak hanya itu. Marlin pasti ingin menguasainya juga, dan dia muak sekali saat ibunya itu terus memanggil namanya dengan Tobias, karena namanya kini bukan itu, melainkan For. Setelahnya dia pergi, disusul juga oleh Triss. Di kamar, For minta maaf pada Triss karena ia sebelumnya belum jujur soal sang ibu. Padahal kan awalnya mereka sepakat akan saling terbuka satu sama lain. Triss tak menghiraukannya. Saat tidur, tiba-tiba Merlin ada di sana, dan orang yang tidur di sebelah berubah jadi Will. Lagi-lagi itu hanyalah halusinasi Triss. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke Kender menemui setengah pasukan Dauntless yang tak berpihak ke Eric. Namun Caleb tiba-tiba berhenti, mengatakan ke Triss bahwa ia tidak mau ikut, karena pasti nanti tujuan akhir Triss akan membunuh Jenin. Caleb sih mengatakan mau ke Abnegation, tapi kita tahu Abnegation kini sudah hancur. Keputusan Caleb tadi pasti membuat pikiran Triss terbebani lagi, dan For untungnya paham dan menenangkannya. Juga mengingatkan perkataan Johanna waktu itu, untuk maafkanlah diri sendiri. Singkat waktu, mereka berdua telah sampai. Di situ ada Christina yang langsung menanyakan di mana Will. Triss hanya jawab, ia tak tahu. Pasukan Dauntless di sana terdapat 175 orang. Namun tiba-tiba For dan Triss ditodong oleh kaum Kender, karena kan mereka ini buronan. Dibawalah ke hadapan pemimpin Kender bernama Jack Wang. Mengetahui ia mendapatkan buronan yang telah menghancurkan Abnegation, tentu seorang Kender ia akan membawanya ke hadapan Jenin. Meski For telah jujur bahwa itu hanyalah berita palsu, Jack tidak bisa percaya begitu saja. Tak kehabisan akal, For pun memintanya untuk dikasih serum kebenaran agar Jack percaya, di mana serum itu akan membuat orang menjadi jujur. Bahkan rahasia pun akan diungkap. Jack awalnya ragu, tapi pada akhirnya setuju. Keputusan For itu sempat ditolak Triss, tapi For beranggapan bahwa hanya itulah satu-satunya cara agar mereka selamat. Tes kebenaran dimulai dari For. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Jack dengan mudah. Dari situ, Jack akhirnya percaya jika bukan mereka yang melakukan itu, melainkan Jenin. Saat giliran Triss, jawabannya sama seperti For, bukan mereka. Tapi ketika ditanya lagi, ia agak kesakitan, karena saat ditanya, Triss melawan atau tidak mau jujur soal ia yang telah membunuh Will. Akhirnya, mereka tervonis tidak bersalah. Setelahnya, For minta maaf. Ternyata, Triss nolak karena perihal tadi. Efeknya, Christina kecewa pada Triss. Berpindah ke Jenin, beberapa Divergent telah diuji coba untuk membuka itu, namun tak satu pun ada yang berhasil. Dari situlah ia paham bahwasanya Divergent tidak saling sama. Lalu Jenin kembali ambisi untuk mencari di mana Divergent spesial itu berada. Kembali ke Triss, dia dihampiri oleh Yuria, berbincang tentang keadaan di luar pagar yang pastinya ada kehidupan selain mereka. Perbincangan itu terhenti dikala tiba-tiba sekelompok orang menyerang. Triss berlari sendirian karena Yuria telah tertembak. Sekelompok itu tak hanya menembaki Triss, namun seluruh orang yang berada di Kender ditembaknya. Ternyata itu bukanlah peluru biasa, melainkan peluru pembuat tidur. Hanya Divergent-lah yang tak mempan. Pada seorang anak kecil Divergent, Triss menyuruh untuk sembunyi saja di atas sana, jangan coba-coba turun. Ketika ia sedang berusaha keluar, Yuria datang yang ternyata dia juga seorang Divergent, lalu membantu Triss. Benar dugaan saya, sekelompok itu adalah Eric, dan Triss sayangnya tertangkap bersama Divergent lainnya. Di situ juga ada anak kecil yang sebelumnya sudah Triss bilangi, tapi Banggel berujung ikut tertangkap. Yerudit kembali memiliki teknologi canggih lagi, yakni menghitung berapa persen Divergent pada seseorang. Satu persatu dicek.
Jika tak sesuai, Eric langsung membunuhnya. Saat giliran anak kecil, Trish mencegah Eric untuk membunuhnya. Untungnya, Max memberhentikan perlawanan Eric yang hampir membunuh Trish. Ketika dicek, ternyata Trish lah orang yang dicari-cari Janine. Karena persenan divergennya 100%. Lalu Max menyuruh Eric untuk membawanya. Saat dalam perjalanan keluar, Ford datang menyelamatkan Trish. Walaupun sudah ditangkap, Eric masih saja menjengkelkan dengan berkata jika Trish akan terus dikejar Janine karena spesial. Alhasil Ford menghajarnya. Dan menembaknya. Karena penyerangan itu, Jack pun kini sepertinya sudah sepihak. Ford lantas mengatakan bahwa mereka akan melakukan serangan balik terhadap Janine, dan Ford akan menemui ibunya untuk menyetujui persekutuan. Tujuan itu semua agar Trish tidak terus dikejar. Di tempat Janine, Max telah memberitahukan informasinya tentang Trish adalah orang yang Janine cari, namun ia tak mengatakan jika sudah menangkapnya. Mungkin Max sudah melihat kalau Trish berhasil diselamatkan. Jika kalian bertanya-tanya, kenapa Max bisa selamat dari tangkapan Ford? Ya, karena Max sebelumnya mungkin duluan atau beda jalan sama Eric. Di sana, terlihat ada Peter, yang sebelumnya sudah meminta pertemuan bersama Janine. Di situ dia berkata bahwa tujuannya menyerahkan diri untuk meminta jabatan di sana. Tentu, mendapatkan itu tidak begitu saja. Jadi Peter mau memberi saran Janine untuk menangkap Trish dengan mudah. Pada tempat non-faksi, para sekutu sedang berkumpul. Tiba-tiba dari atas terlihat Christina bersama dua orang hendak menjatuhkan diri, sambil terus berbicara tentang serahkan Trish sebelum mereka dibunuh satu persatu. Tori dan Trish langsung tanggap cepat menghentikan mereka. Christina dan satu orang berhasil diselamatkan, tapi satu orang lagi jatuh dan mati. Ternyata, sesuai penelitian Tori dari mayat yang telah mati, mereka bertiga tidak sadar karena dikendalikan seseorang lewat benda yang sebelumnya menjadi peluru kelompok Eric. Benda itu tak dapat dicabut, karena jika sampai kecabut, otomatis akan mati. Semua orang di sana yang mendengar tentu panik. Lalu Edgar berkata jika sebaiknya Trish menyerahkan diri saja. Ford jelas menolak, dan pasukan Doubtless lainnya juga menolaknya. Sebab itu, Trish bimbang antara menyerahkan diri atau tidak. Ford selalu menenangkannya bahwa pasti ada cara lain. Untuk menghilangkan sedikit stres, mereka bercocok tanam. Setelah selesai, Trish nampak singgah dari kasur, lalu pergi menuju tempat Janine untuk menyerahkan diri. Marlene, ibu Ford, sempat melihat, tapi ia membiarkannya. Keesokan hari, Ford bergegas hendak menjemput Trish. Marlene seolah tidak tahu apa yang terjadi dan melarang Ford untuk pergi karena orang-orang di sana ingin Ford menjadi pemimpin. Ke Trish, Peter menghampirinya, dan kejadian sebelumnya sepertinya dari rencana Peter. Dia membawa Trish ke tempat di mana benda kotak itu berada untuk melakukan tes agar kotaknya terbuka. Peter terus memaksa menggunakan pistol. Di sana juga ada Janine. Ketika Peter lengah, Trish mampu membalikkan keadaan. Walaupun ia mengancam untuk membunuh Peter, Janine bodoh amat karena masih ada banyak penjaga lain. Lalu Trish lantas menembakkan pistol ke arah Janine. Sayangnya tidak ngaruh karena kaca yang anti peluru. Sudah tak ada pilihan, Trish ingin bunuh Dirman saja, karena kan dialah aset pentingnya. Tapi tiba-tiba Caleb datang, yang ternyata dia kembali ke Janine, bukan ke Abnegation. Di situ, Janine berkata, jika Trish bunuh diri akan sama saja. Dia tetap membunuh semua orang, kecuali Trish menyelesaikan untuk membuka kotak itu, baru semua aman. Alhasil Trish pun setuju. Sedikit informasi, membuka kotaknya dengan cara melewati simulasi 5 faksi. Seperti ujian pada sebelumnya, tes terakhir agar resmi menjadi anggota dalam sewaktu faksi. Tapi yang ini, tubuh orang yang sedang menjalani simulasinya akan terkena dampak. Kayak contoh, terkena batu di dalam simulasinya, nanti akan meninggalkan bekas terluka. Lanjut,
Simulasi Tris dimulai. Oh iya, application sudah nyala sendiri ya tanpa simulasi, karena mungkin Tris sebelumnya kan dari application. Maka dari itu langsung lanjut ke simulasi Dauntless, menyelamatkan sang ibu di dalam rumah yang terbakar. Ia mampu menyelesaikannya. Selanjutnya Kender, perbincangan jujur ia dengan sang ibu, itu juga mampu diselesaikannya. Keempat, Erudite. Simulasinya, For menyelamatkannya, hendak mengajak kabur. Di situ juga ada Peter yang hendak dibunuh For, namun Tris melarangnya. Dan Tris menolak kabur dengan alasan yang bijak. Itu lagi-lagi berhasil diselesaikan. Simulasi saat Peter tidak dibunuh tadi, Peter melihatnya. Janine takjub karena baru kali ini seseorang mampu menyelesaikan 4 faksi dalam 1 hari. Caleb berkata, Tris harus istirahat karena daya tahan tubuhnya sudah menurun, dan itu bisa menjadi buruk. Janine pun mengiyakan hal itu. Setelah istirahat, Caleb di sana meminta maaf atas tindakannya yang kembali ke Erudite. Tapi dari pembicaraan Caleb, sifatnya kembali berubah. Sama ketika waktu dulu dia menjadi Erudite, terlalu percaya Janine. Setelah selesai, Tris kembali dibawa. Di sana terlihat For telah tertangkap, membuat Tris ingin memberontak. Lalu Peter menyuntikkan sesuatu agar tenang. Dan Jin langsung ke Tris yang lanjut simulasi Amity. You need to pass an Amity sim. You tested positive for area. Going to be the one to deliver it to. I said stop! Therefore, most poignant irony of all. Stop it now. Namun terlihat gagal. Tris tidak mampu menyelesaikan untuk membuka kotak itu lagi. Dia meninggal. Dan Peter pun membawa mayatnya ke hadapan For. Melihat itu, For marah. Namun tiba-tiba Tris sadar. Peter berkata, itulah rencananya. Dan mereka pun melumpuhkan penjaga di sana. Ternyata suntikan yang dikasih Peter tadi bukan untuk penenang, melainkan suntik agar lumpuh sementara. Ya, Peter kini berada di kubu Tris, karena mungkin sebelumnya sempat dihamburkan Janine. Tris berkata, tak mau kabur begitu saja. Ia ingin membawa kotak yang telah disimpan ibunya selama ini. For dan Peter sempat menolak, namun mau gimana lagi, Tris kokoh terus terhadap keputusannya. Alhasil mereka segera mengambilnya, dan dibantu Peter lewat dalam. Hold up. Sebab penyusupan itu, Janine mengetahuinya dan mengerahkan pasukan untuk menangkapnya. Bebarengan sama Tori yang sudah berhasil menemukan cara untuk melepaskan benda itu agar aman. Lalu Merlin segera menyuruh mereka menyusul For. Di ruangan tempat kotak itu, Tris sudah hendak mengambilnya, tapi ia kembali berkata, jika ia mau untuk membuka kotaknya langsung di sana. For laki-laki sempat menolak, tapi Tris meyakinkannya. Dan dimulailah simulasi Amity untuk melanjutkan membuka kotaknya, dengan For menjaga di sana. Simulasinya melawan dirinya sendiri, dengan Tris yang akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri, membuat simulasi terakhir itu berhasil. Kini simulasi faksi telah dilewati, berpasan saat para pasukan sudah menjebol tempat itu. Tapi saat Max hendak menembak Tris, Janine melarang karena Tris sudah menyelesaikan simulasinya. Kotak itu ternyata berisi sebuah rekaman seseorang yang berkata bahwa dia adalah orang yang berasal dari luar pagar. Dan semua faksi atau kota di dalam pagar itu adalah sebuah percobaannya, di mana percobaan itu akan dikatakan berhasil saat ada seseorang yang mampu membuka kotak ini, yakni seorang Divergent. Setelah mereka membuka kotak ini, orang itu mempersilahkan mengajak mereka semua untuk pindah dan bergabung bersama mereka di luar pagar. Begitulah rekaman singkat pada kotak itu. Mendengarnya, Tris lantas mengejek Janine bahwa bukan dialah ancamannya, melainkan ia adalah solusinya. Janine lantas menyuruh mereka untuk menguburkan kotak itu saja, dan jangan ada siapapun yang tahu.
Lalu dia juga menyuruh Max membunuh Trish dan Four. Tapi sayangnya keduluan oleh rombongan Merlin yang datang. Setelahnya, rekaman tadi pun disebar pada seluruh penjuru kota, membuat semua orang langsung berbondong-bondong menuju keluar pagar. Film pun diakhiri dengan Merlin yang menembak Janine.